sampai di sini nggak tahu apa emosi. Ayo. Baik, terima kasih untuk kesempatan ada di tempat ini. Ya, khususnya ada di pentas ini bersama dengan teman-teman baik dari Malaysia, baik dari Indonesia yang luar biasa. Ya, kita semua yang hadir di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Yes. Ya, kita juga kepada trainer kita, Mr. On, Miss Sengyukin, ya, dan juga para kru yang lain, semuanya luar biasa. Dan hari ini kita boleh ada di tempat ini, ya, bukan kebetulan, dan ini juga adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan saya mau sharing sedikit, ya, keluarga kami adalah keluarga Sinsei. Dan kalau saya itu generasi yang ketiga, generasi yang kedua masih ada, bapak saya masih ada. Ya, sebenarnya saya masih membantu bapak saya, ya. Nah, selain membantu bapak saya juga punya klinik sendiri. Nah, klinik saya dengan klinik bapak saya hanya bersebelahan saja. Oke, baik. Nah, kita khususnya di bagian patah tulang, kesleo, jatuh, kecelakaan, patah tulang. Jadi kalau patah tulang, banyak orang yang tidak mau operasi, dokter operasi mereka cari kita. Nah, kalau mereka cari kita, kasus yang bisa kita tangani, kita akan bantu tangani. Kalau buat kasus yang memang tidak mungkin kita tangani, maka kita refer kembali ke dokter. Ya, karena ada kasus tertentu yang memang harus ditangani oleh dokter, medical dokter. Jadi saya melihat orang-orang yang datang, walaupun kita khusus bagian patah tulang, nah ada orang yang sakit perut datang, sini saya bisa obati nggak sakit perut. Orang yang sakit jantung datang, saya sakit jantung bisa nggak diobati. Ada yang datang AMEA juga bertanya, bisa nggak saya obati? Lalu saya bertanya, kalau begitu ya, sesungguhnya banyak orang yang membutuhkan perawatan kesehatan. Jadi sehingga saya pergi belajar ke Malaysia, ke Singapura, belajar untuk membantu mereka. Dan sebagai seorang sensei, sebenarnya saya melihat, ya saya juga mencari alat, peralatan, atau bahan, atau obat-obatan, atau suplemen yang bisa membantu mereka semua. Nah, saya juga memiliki bukan sangat banyak, ada beberapa alat yang saya beli, yang saya rasa saya beli untuk saya bantu pasien-pasien tersebut. Namun, ada alat yang bagus, tapi cara penggunaannya tidak efektif, tidak mudah, ya, agak sukar untuk dilakukan. Nah, mungkin juga ada membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan peralatan yang lebih khusus untuk membantu mereka. Nah, kebetulan beberapa bulan 10 ya. Bulan 10 mulai digaungkan ada alat terapi Genki. Nah, pas pada saat itu kebetulan saya sendiri kena masalah pinggang. Ya, saya kan manusia juga kan bisa sakit juga. Nah, jadi karena saya seorang terapis, seorang sensei, saya menggunakan obat saya sendiri, saya menggunakan cara terapi saya sendiri, saya menerapi. Selama 2 hari saya betul-betul istirahat, betul-betul baring karena sebenarnya masalah di pinggang ini perlu banyak istirahat. Jadi selama 2 hari saya betul-betul istirahat, berbaring, dan saya menggunakan metode saya yang saya pelajari, yang saya ketahui, obat-obatan yang saya ketahui, ya semuanya natural. Saya lakukan, dan setelah 2 hari saya bisa bangun. Saya bisa bangun, dari awal nggak bisa bangun, saya bisa bangun, saya bisa ya melayani pasien-pasien yang lain. Cuman walaupun saya bisa bangun, tetapi kekakuan itu masih ada. Karena ya perlu masih banyak waktu untuk istirahat, tapi nggak ada waktu lagi untuk istirahat. Lalu karena ada mesin ini, ya, dan pada bulan 10 itu di Indonesia masih belum ada. Lalu saya beserta dengan istri, pas kebetulan dari kantor Medan, siapa? Meli, ya, sama Erik dari Jakarta, pas mau kemari untuk jadi saya datang untuk tes dulu alat ini. Nah, yang pertama kali istri saya yang membantu saya menerapi. Wah, setelah diterapi, wah,
pas saat di terapi saya merasakan ini bagus karena bisa merasakan perubahan. Dan awalnya saya setelah sembuh itu pulih dari cara saya, nah belum 100% saya cuma bisa begini, tapi setelah terapi bisa sampai begini. Maksudnya setelah terapi kayak bisa begitu. Jadi dari sana saya tahu bahwa ya alat ini bagus dan mudah digunakan. Ya mudah digunakan. Sebab itu pada saat itu di bulan 12 saya beli 2 set ya untuk terapi pasien untuk mulai digunakan. Jadi sebelum alat itu sebelum alat ini bisa saya dapat di bulan 10 itu saya ke kantor Medan akan saya bawa pasien-pasien saya mau terapi nggak? Ayo kita ke sana ya terapi nggak free loh. Ke kantor bayar, mereka datang saya terapi karena saya perlu skill kan, perlu pengalaman, perlu skill karena cuma kan hanya diajarkan secara simple standar. Nah, di kantor Elken Medan saya terapi dan melihat hasil demi hasil yang baik. Sebab itu ya mulai saya di bulan 11 sekitar tanggal 11 atau 12 ya alat itu saya sudah dapat dan mulai hari itu saya buka di tempat saya dan dalam satu hari terapi untuk mesin ini sekitar 14 orang. Pernah tidak setiap hari ya tidak setiap hari, pernah dalam satu hari itu 13-14 orang ya. Pak, sudah terapi berapa orang? Sudah terapi berapa orang? Ya mungkin 100 sampai 200 orang. Bulan 12 Januari, Februari sampai hari ini ya saya nggak ada di sini, kakak saya bersama dengan kakak saya terapi karena untuk yang ladies, yang wanita kan kadang tidak leluasa untuk terapi wanita. Jadi kakakku yang membantu terapi kakakku dan keponakanku di bulan Desember datang kemari untuk training. Ya, dia training. Kakakku dan keponakanku training di bulan 12. Aku hari ini baru datang training. Karena ada kesibukan. Ya, oke. Itu boleh share tak? Apa beda dia itu cara tradisional yang Pak buat dengan training? Ya, cara kalau cara tradisional sebenarnya kalau apa yang biasa saya lakukan itu adalah ada 2 cara yang saya lakukan. Cara yang agak kasar, maksudnya agak keras bukan kasar, agak invasif. Jadi orang kalau misalnya sakit pinggang, mereka tidur, mereka pegang tangan, kita tarik kakinya, sentak kakinya supaya otot di sini itu bisa tertarik lepas. Dan selain itu saya juga ada belajar teknik namanya EMF, Easy Muscle Management Technique. Jadi dengan menekan titik-titik tertentu akan membuat muscle otot mereka itu relax. Sehingga pada saat otot-ototnya relax, otomatis mereka bisa lebih leluasa. Kemudian kita tempelkan obat. Nah setelah ada mesin ini, nggak perlu lagi banyak keluar tenaga. Mereka hanya rebahan, telungkup, kemudian taruh mesin, kemudian hanya sesuai dengan prosedur dan hasilnya lebih baik. Lebih cepat. Kalau tak ada kan, Pak belajar PCN ini berapa lama dengan belajar teknik ini berapa lama? Ya sebenarnya kalau patah tulang itu belajar itu sejak dari aku kecil. Ya aku tinggal di rumah itu di mana tempat klinik. Jadi dari kecil sampai besar lihat kakek saya mengobati, lihat bapak saya mengobati, mama saya mengobati sampai besar. Jadi terus terang saya membantu orang tua saya sejak tahun 2000 mulai fokus ke sana karena sebelumnya itu kerja sana sini bapak saya bilang udahlah kamu datang kemari bantu saya. Jadi sejak tahun 2000 saya sudah membantu di klinik ya dari sanalah sebenarnya pengalaman. Nah
di tahun 2007, 2008, nah di sana mulai ke luar negeri untuk belajar. Jadi saya belajar ke Malaysia itu 2007, mulai dari 2007 sampai. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk mengambil pengalaman dan belajar. Ya, kalau Genki hanya belajar dari Miss Pixel di kantor Elken, Medan. Kemudian setelah itu sudah praktek langsung. Bukan soal instan juga. Sebenarnya selain itu kan ada video, ada buku panduan. Ya, sesuai dengan buku panduan itu kita ikuti dan sesuai dengan pengalaman yang saya ada. Sebenarnya titik ini bukan titik yang sangat asing bagi saya. Jadi dengan pengalaman yang dulu terus belajar di SPC, ya lebih cepat dapat hasilnya. Mantap. Oke. Baik, terima kasih sampai di sini.